sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk tetap bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kulsum pagi ini kita mengambil yaitu mengenai amalan yang dicintai. 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai amalan yang sulit, ya Pak ya. Amalan yang sulit. Sekarang amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita pengen nggak punya amalan yang dicintai Allah itu? Pasti pengen ya Pak ya. Pasti lah. Memang kehidupan di dunia yang singkat ini merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik, menjalankan suatu perbuatan yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah. Untuk itu manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada untuk beramal soleh. Jika kehidupan ini bisa dijalani dengan baik, banyak beramal soleh, melakukan suatu amalan yang dicintai Allah, niscaya di akhirat akan memperoleh balasan sesuai dengan amalannya. Untuk itu ada beberapa amalan yang dicintai oleh Allah yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali illallahi ta'ala, amal yang dicintai Allah Ta'ala adalah ada 4. Yang pertama, sururun nudkhiluhu ala muslimin, yaitu rasa gembira yang ditanamkan dalam hati seorang muslim. Jadi kita memberikan rasa gembira kepada saudara kita. Yang kedua yaitu autahsifu an kurbatin, atau memecahkan suatu masalah darinya. Jadi kalau ada saudara kita yang punya masalah, kita tahu dan bisa kita memecahkan masalah, nah kita bantu. Kemudian yang ketiga, autakti anhu dainan. Nah ini yang agak sulit Pak. Atau membayarkan hutangnya. Ini agak mudah nih. Yang keempat, autatrudu anhu ju'an, yaitu mengusir rasa lapar kepada sesama kita, alias kita harus banyak memberikan makan ya Pak, to'am, makan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari hadis tersebut ada 4 amalan yang menjadi prioritas, sehingga menjadikan amalan-amalan tersebut kalau kita amalkan, insya Allah amalan tersebut dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama yaitu sururun nudkhiluhu ala muslimin, yaitu memberikan rasa gembira kepada sesama. Siapa yang mengamalkan ini, memberikan rasa gembira ini, akan mendapatkan ampunan Allah. Nah ini sebenarnya gampang, kalau ini nggak susah Pak. Siapa yang mengamalkan ini akan mendapatkan ampunan Allah, yaitu memberikan rasa gembira kepada seorang muslim. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda,
min maujibati maghfirati idkhalu surriri ala akhikal muslimin. Saya ulangi, min maujibati maghfirati idkhalu sururi ala akhikal muslimin. Di antara amalan yang mendapat ampunan apabila dikerjakan adalah memberikan rasa gembira kepada saudara muslimin. Jadi mendapat ampunan. Nah, tapi kadang Pak, ini kadang tapi nggak semuanya, untuk menggembirakan sesama itu ada malah yang nggak seneng Pak. Malah sebaliknya, melihat orang susah malah seneng. Ya Pak Zul ya? Iya? Iya Pak, ini yang repot ini Pak. Melihat orang susah malah seneng. Kalau bisa mah mereka susah terus. Ya nggak Pak Anto? Ah iya, harusnya melihat orang susah kita bisa mampu, kita bantu Pak, untuk memberikan rasa gembira kepada mereka. Lah jangan sampai ini ada di dalam hati kita, karena sifat seperti ini adalah sifat seorang yang hatinya hasad Pak. Hatinya hasad, iri, nggak seneng, yaitu melihat orang lain seneng, kita sedih. Ya, itu ada di, ya memang harus dibalik, ya. Tapi memang kenyataannya ya banyak yang seperti itu. Kita buka Ali Imran ayat 120. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibakum sayi'atun yafrahu biha wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira. Jadi nggak seneng itu melihat orang seneng, itu nggak seneng. Begitu juga mereka melihat kita seneng, mereka nggak seneng. Maka jika kamu bersabar dan bertakwa, kata Allah, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Jadi syaratnya harus sabar dan takwa. Sungguh Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada orang yang hasad kepada kita, kita sabar Pak. Jangan dibalas dengan kehasatan juga gitu. Maksudnya gitu. Jadi kita jangan punya sifat seperti orang yang hasad. Harus dibalik mindsetnya nih Pak. Melihat orang yang sedang sedih, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Apa aja Pak yang bisa membuat mereka senang, dihibur itu. Jadi orang yang bisa menggembirakan akan mendapat ampunan Allah. Enggak perlu istighfar, udah dapat ampunan itu otomatis. Selain mendapatkan ampunan, menciptakan kegembiraan orang lain akan menimbulkan rasa cinta Allah kepada hambanya.
Wah, ini yang lebih top lagi, Pak. Sebab ini kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apa yang sulit? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Jadi setelah kita sholat atau melaksanakan amalan-amalan yang wajib, amalan berikutnya menggembirakan muslim yang lain. Ini suatu amalan yang dicintai Allah. Makanya sebagai manusia kita sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang bermanfaat. Baik manfaat hartanya, manfaat tenaganya, pikirannya, ataupun manfaat ilmunya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itu tadi hadiahnya adalah ampunan dan disukai serta bermanfaat untuk orang lain, sehingga semua ini akan menimbulkan rasa rasa suka kita melakukan sesuatu, dan efeknya Allah akan mencintai hambanya. Contoh konkretnya apa sih Pak untuk menggembirakan orang ini? Sebenarnya kan gampang. Misalnya memberi hadiah, yang gampang mentraktir lah, itu paling gampang. Coba, atau saya ajak beli soto, kira-kira seneng nggak Pak? Seneng kan Pak? Sekarang hujan-hujan. Apa? Hujan-hujan ya? Iya. Nanti Pak gorengan Pak. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu menggembirakan orang muslim lainnya akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan amalan yang dicintai Allah dan bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu autaksifu an kurbatin, yaitu memecahkan masalah darinya, memecahkan masalah muslim lainnya. Nah, di antara amal yang dicintai Allah adalah memecahkan persoalan saudaranya. Kadang ada saat seseorang itu senang, kadang ada saat seseorang susah. Maka kita sebagai makhluk sosial tentu sebaiknya harus mempunyai kepekaan dan berusaha untuk menghilangkan kesusahan orang lain, baik itu hartanya, tenaganya, dan pikirannya. Dengan begitu akan memancing kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi setiap manusia selalu ada masalah dan pasti dikasih masalah. Entah masalahnya itu karena dari dirinya sendiri, atau masalah lainnya, atau masalah sosial. Nah, itu kalau kita bisa memecahkan masalah itu, maka kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadisnya agak panjang tapi saya singkat ya. Saya potong aja. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Siapa saja, barang siapa saja yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Ini hadiahnya nih Pak. Jadi nanti di hari kiamat, siapa saja orang yang bisa memberikan atau menyelesaikan kesulitan orang, memecahkan masalah, maka di hari kiamat pun Allah akan tolong kita dimudahkan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ya, idealnya memang manusia sebaiknya harus saling memudahkan dalam hal apapun, termasuk dalam jual beli, juga merupakan faktor yang membuat seseorang mendapat jaminan surga. Orang yang bertransaksi jual beli itu ada potensi untuk mendapat jaminan surga. Sebagaimana kisah berikut ini, sesungguhnya seseorang lelaki masuk surga. Lalu ditanya, apa yang dulu kamu kerjakan waktu di dunia sehingga kamu dimasukkan ke dalam surga? Lalu seseorang itu menjawab, aku berjual beli dengan manusia dengan memberi tempo kepada orang yang kesulitan dan mempermudah urusan dengan pembayarannya. Maka kata Rasulullah, ia diampuni, hadiahnya masuk surga. Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Jadi dalam transaksi, dalam jual beli gitu, kita mudahkan Pak, jangan dipersulit. Kalau memang seseorang itu dan kita mampu untuk membantunya, kita bantu. Misal Pak Anto, ada orang mau ngontrak nih, ditawar kira-kira gimana Pak? Kita lihat orangnya dulu, memang nawarannya itu karena memang kekurangan atau memang bakhil ya Pak ya. Dilihat dulu. Kalau Pak Anto bisa berlapang dada untuk memberikan kemudahan, maka rewardnya diampuni, masuk surga. Mantap. Itu contohnya Pak. Begitu ya contoh juga kepada saya, orang mau nikah nih, Pak saya cuma punya segini, mau nikah gimana nih? Bisa diskon ya. Jadi dimudahkan, jangan dipersulit, karena rewardnya kita nanti di hari kiamat juga akan dimudahkan oleh Allah. Kalau di hari kiamat itu huru-hara yang sangat luar biasa Pak. Makanya tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Nah itu yang kedua, yaitu memecahkan masalah muslim lainnya. Kemudian yang ketiga, amalan yang dicintai Allah. Nah ini yang saya katakan tadi, ini tidak mudah, memang lebih spesifik lagi, yaitu meringankan atau membayarkan hutang orang lain. Ya kalau bisa nih ngenolin Pak Azul punya utang, ditagih-tagih gak bisa bayar, dia dalam tekanan yang luar biasa, maka ketika ada temannya bisa membantu, bisa menyelesaikan utang piutangnya, maka orang yang bisa membantu itu menjadi seseorang yang dicintai Allah. Tapi ini ya barangkali Pak, barangkali ini langka ini Pak. Makanya saya katakan agak sulit, ini nggak gampang. Balasannya kalau di sini orang yang ini ya kemungkinan juga Pak, ujung-ujungnya surga, sebab awalnya dicintai Allah.
Sebab orang-orang yang berhutang itu memang dia di siang hari itu seperti kesedihan, Pak. Sedangkan di malam hari seperti kehinaan. Itu kan repot orang yang berhutang itu. Memang hutang dibolehkan dalam Islam, tetapi hutang juga harus ada niat untuk membayar. Dan kita tahu kita tuh punya cadangan atau punya penghasilan yang tertunda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kita harus pinjam dulu. Ini dibolehkan. Membayar pajak, membebaskan pajak. Ya kalau bisa, sebaiknya sih gitu. Negara kita kaya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah dalam berhutang. Jadi ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan hati atau kehinaan pada siang hari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau siang menjadi hina, kalau malam menjadi kesedihan. Kok bisa malam menjadi kesedihan itu? Karena dimungkinkan, sangat dimungkinkan orang yang berhutang itu ketika malam hari dia akan banyak berpikir. Ada dua, negatif dan positif. Bisa ia tidak mau melunasi, gimana caranya melarikan diri? Ini ya Pak. Itu pikiran negatif. Ada kan yang begitu? Tapi yang positif, gimana caranya? Ya harus melunasi. Itu menjadi kesedihan di malam hari. Ini yang bilang Rasulullah. Dan di siang harinya menjadi kehinaan. Karena sebenarnya orang yang mempunyai hutang itu pasti derajatnya di bawah dengan orang yang memberi hutang. Pasti itu Pak. Gak akan orang punya hutang masih mecece. Apa itu Pak, mecece itu Pak? Sama yang menghutangi. Kecuali waktu ditagih. Nah ini biasanya lebih galak ini. Nah maka untuk mengangkat derajat saudaranya, bagi yang lapang rezekinya, yang tahu ilmunya, hendaknya ia memberi tangguh atau mengenalkan hutangnya. Dan apabila ia hutang pada orang lain, hendaknya ia melunasinya. Susah kan? Ya kalau cuma 1.000 2.000, ini kan jutaan repot ya. Ya kan Pak? Maka segala amalan itu sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak kalau kita bisa meringankan itu sudah syukur. Insya Allah suatu amalan yang dicintai Allah. Efeknya apa sih Pak? Kalau kita bisa melunasi hutang kepada sesama kita ini. Sebab orang yang berhutang itu ketika rohnya berpisah dengan jasad, maka rohnya akan menggantung Pak. Ini kan kasihan Pak. Sedangkan kita seorang yang muslim itu harus memberikan suatu kenyamanan bagi mereka. Dengan cara itu ya, sebenarnya caranya kan banyak Pak, tapi kita lagi membahas bab hutang piutang ini, yaitu dengan melunasi hutangnya. Ketika seseorang meninggal
tapi masih menyisakan utang, maka ia akan lambat atau bahkan tidak masuk surga. Karena apa? Dia harus dipertemukan dulu dengan piutangnya, harus dihalalkan dulu. Sebab kalau enggak, ya itu gantung terus, Pak. Di surga itu tempatnya orang-orang yang bersih, yang nggak punya masalah, sudah dicuci semua. Maka kalau masih ada masalah dengan manusia, maka harus dipertemukan dulu. Nah, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya, yaitu meninggal, dan dia terbebas dari 3 hal, yaitu dia terbebas dari sombong, hulul itu khianat, Pak, berkhianat, dan 3 hutang. Jadi terbebas dari 3 hal ini, kata Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Terbebas dari sifat sombong, khianat, dan tidak berhutang. Jadi orang yang meninggal masih menanggung hutang, maka di akhirat kelak, kalau tidak, kan di sana memang sudah nggak ada duit, Pak, maka dia akan menanggung, membayar hutangnya dengan kebaikannya. Kita punya kebaikan banyak, tapi kita punya utang sama orang, nggak bisa bayar, meninggal, maka ketika dipertemukan dengan piutang, maka kalau piutangnya ini mengenalkan, ya alhamdulillah. Kalau dia menuntut haknya, kan dibolehkan itu, maka dia akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Jadi bisa bangkrut, Pak, kalau diambil semua nih kebaikannya. Dalam suatu hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun au dirham udiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi untuk membayarnya dengan kebaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, bagaimana kalau kebaikannya sudah habis? Gimana cara membayarnya? Yaitu keburukan orang itu, keburukan piutang itu akan diambil oleh orang yang hutang. Ya, repot kan? Makanya timbul hadis bangkrut itu, Pak. Jadi makanya di awal tadi dikatakan oleh Rasulullah, berhati-hatilah dalam berhutang. Artinya kita menakar, kira-kira kita bisa bayar enggak, dan diniatkan untuk membayar. Karena barang siapa yang punya hutang dan niat untuk membayar, maka Allah akan bantu. Tahu-tahu ada aja rezeki itu, tapi harus niat membayar. Ya, masih banyak lagi mengenai hutang piutang nih, Pak. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu autatrutu anhujuan, yaitu mengusir rasa lapar muslim lainnya. Memberi makan adalah tanda baiknya Islam seseorang. Memberi makan tanda baiknya Islam seseorang. Ya, jadi sering-sering, Pak, traktir, Pak.
Ya patok ya. Tanda sempurnanya keislaman seseorang adalah sering memberi makan. Sebab Islam itu ya memang kita makhluk sosial, itu hubungan horizontalnya harus kental, Pak. Kita harus banyak berinteraksi dengan manusia. Tidak hanya hubungan vertikal aja, Pak, tapi hubungan horizontalnya juga harus kental. Sebab mengenai memberi makan itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya memang ada yang enggan memberi makan juga ada, tapi banyak yang memberi makan juga banyak. Misalnya surat Al-Ma'un itu kan ada, Pak. Ya Pak Zul ya. Wala yahudu ta'at mil miskin. Nah, ini kalimat yang negatif, Pak. Karena dia tidak mau memberi makan orang miskin. Enggan memberi orang miskin. Kemudian yang positif saya ambilkan di surat Al-Insan, Pak. Surat 76 ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin. Ini lebih hebat lagi, Pak. Saya sukanya makanan yang misalnya tahu bacem, kesukaan saya. Tapi kesukaan saya ini saya rela untuk saya berikan kepada orang miskin. Ini lebih top. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini menunjukkan kedermawanan seseorang. Dia mempunyai perasaan yang halus itu, Pak. Karena apa? Orang ditawan aja juga harus diberi makan dengan makanan kesukaannya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Dan dia sambil berkata, sesungguhnya kami beri makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridho Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi orang yang memberi makan yang disukai itu dia ikhlas, Pak. Hanya mengharapkan ridho Allah. Dia tidak butuh balasan. Orang lain akan memberi juga gitu. Dan tidak perlu kita pengen diucapin terima kasih gitu. Kita nggak perlu begitu. Tapi kalau orang mengucapin ya bagus. Tapi kita nggak usah mengharap ucapan terima kasih. Karena dia hanya menginginkan keridhaan Allah semata. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ana rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun, qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam alal man arafta wa man lam ta'rif. Seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah? Islam yang bagaimanakah yang baik? Maka Rasulullah menjawab, kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang kamu tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ditekankan di sini memberi
makan, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kenal. Jadi sekali lagi, memberi makan adalah bentuk kepedulian kepada sesama, sekaligus bentuk kasih sayang dan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, Islam memang mengajarkan terbentuknya suatu masyarakat yang berlandaskan hubungan saling mengasihi dan meringankan beban. Jadi jangan ada sifat yang egois, sifat yang hasad, apalagi bermusuhan. Inilah Islam yang sangat tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi. Nah, untuk memberikan makan itu juga riwayatnya masuk surga. Jadi memberi makan juga riwayatnya masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Sebarkan salam, berilah makanan, ya, garis bawahi berilah makanan, kemudian sambung silaturahim, sholat di malam hari ketika orang lain tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Artinya masuk surga tanpa hisab. Hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sebenarnya di Bukhari Muslim juga ada ini. Nah, memberi makan ini nanti di surga, Pak. Orang yang masuk surga karena memberi makan ini itu juga ada keistimewaan tempatnya, Pak. Ini tambahan, Pak. Kalau di dunia saja kita pengen satu kamar, Pak. Pengen kamar atau tidur depan TV kira-kira, Pak? Kamar pun kalau bisa nyaman, ada AC-nya, kasurnya empuk. Ya Pak Eri ya? Hah? Ada dong, Pak. Ya kalau udah di surga mah banyak bidadari yang tinggal pilih. Yang bermata jeli ada, yang perawan terus juga ada, Pak. Makanya tak hanya sekedar masuk surga, orang yang suka memberi makan juga mendapatkan hadiah spesial berupa kamar istimewa di surga. Keterangannya, bagian luar kamar itu bisa dilihat dari dalamnya. Bagian luar dari dalamnya bisa, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Jadi transparan ini. Tapi kita jangan ngira-ngira terbuat dari apa ini. Menurut keterangan ulama ini, barangkali kamar itu terbuat dari intan atau berlian. Ya. Jadi bukan kaca-kaca biasa, Pak, tapi intan atau berlian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Maka Abu Malik Asy'ari bertanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang bisa menjaga lisannya, berbicara baik, memberi makan orang lain, melaksanakan sholat malam sementara orang lain tidur. Hadis riwayat Tabrani Sahih. Jadi kita atau seseorang yang sudah dimasukkan dalam surga
karena dulu amalannya banyak memberikan makan kepada orang lain, maka akan diberi hadiah oleh Allah suatu kamar yang sangat istimewa. Kita nggak usah bayangin Pak, pasti nggak kebayang Pak. Kamarnya tembus pandang. Tembus pandang Pak, gimana? Nggak tahu Pak, nggak ada penjelasannya. Ya terakhir sekali bahwa orang yang gemar memberi makan orang miskin, maka ia akan dirindukan oleh surga. Lagi-lagi orang memberi makan rewatnya surga. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqotun illa arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Quran. Jadi ini rutin, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nanti ada keterangannya nih Pak kalau kita bahas. Kemudian wa khafidil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang lapar. Yang keempat, wa shaimin fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi keempat golongan inilah, ya Pak Jul. Waalaikumsalam. 4 golongan inilah yang akan dirindukan surga. Jadi kita nanti tadi kita tekankan pada orang yang gemar memberi makanan. Nah itu saya kira itu saja 4 amalan yang dicintai Allah. Yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama yaitu memberi rasa gembira kepada orang lain, kemudian memecahkan suatu masalah, kemudian membayar hutang, dan terakhir memberi makan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup ya.